Halo sahabat, berjumpa lagi dengan saya Zulkifli. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Teman-teman tahu apa LHKPN itu? Ya, LHKPN itu adalah laporan harta kekayaan yang harus dilaporkan oleh seorang pejabat negara pada periode tertentu. Jadi gunanya ini untuk mengukur seberapa besar kemajuan dan peningkatan harta benda dari pejabat negara yang bersangkutan selama dia menjabat dan selama periode tertentu. Di zaman dahulu ya, laporan harta kekayaan penyelenggara ini hanya diwajibkan oleh pejabat-pejabat tinggi negara yang berada di instansi-instansi tinggi atau di instansi-instansi tertentu. Tapi saat ini laporan harta kekayaan penyelenggara negara ini telah diwajibkan untuk pejabat-pejabat baik di tingkat pusat maupun di daerah. Dan LHKPN ini juga akan menjadi prasyarat untuk melakukan berbagai hal yang akan dilakukan oleh penyelenggara negara tersebut, seperti misalnya diklat PIM, kenaikan pangkat, maupun untuk menduduki jabatan tertentu. Jadi memang kewajiban ini harus dilakukan oleh penyelenggara negara untuk melakukan hal-hal tersebut. Dan bagaimana cara pengisiannya? Mari kita saksikan video berikut ini. Baik sahabat, untuk langkah pertama kita akan login dengan menggunakan username dan password yang telah diberikan oleh inspektorat dari masing-masing inspektorat di mana tempat tugas Anda berada. Setelah itu akan muncul pengumuman seperti ini dan kita klik lapor LHKPN. Kita masukkan nomor KTP ya untuk usernya dengan sandi yang telah diberikan oleh inspektorat. Setelah kita login seperti ini, maka di sini ada nama di sebelah kanan atas ya. Setelah itu kita baca sekilas untuk pengumuman yang sampaikan. Klik filling dan di bawah sini akan ada nama dari PN ya. PN itu adalah sebuah singkatan untuk yang memiliki akun tersebut, yaitu penyelenggara negara. Nah, di sini ada 3 draft yang telah diselesaikan untuk 3 tahun berjalan, karena kali ini kita akan mengedit ya. Jadi kita akan mengedit untuk tahun 2021 untuk data pegawainya ini akan muncul dengan foto profil dan latar belakang seperti nomor KK, nomor KTP, nomor NIK, NPWP, jenis kelamin, dan informasi umum. Setelah itu ada jabatan ya. Biasanya jabatan ini otomatis diisi oleh inspektorat di mana Bapak Ibu berada. Kemudian data keluarga ini berisi tentang apa yang ada dalam kartu keluarga Anda. Apabila masih ada anggota keluarga yang belum masuk di dalam daftar ini, maka bisa ditambahkan dengan menggunakan menu tambah, keluarga negaraan, nomor induk kepegawaian, nomor induk kependudukan, nama, hubungan, tempat lahir, tanggal lahir, dan lain-lain. Setelah itu save. Setelah itu kita mengisi harta ya. Untuk harta di sini ada beberapa macam ya yang telah ditetapkan oleh KPK. Ada tanah bangunan, alat transportasi, harta benda bergerak lainnya, surat berharga, kas, harta lainnya, dan lain-lain. Nah, ini untuk tanah bangunan sudah terisi, jadi kita tidak perlu menambah kecuali jika ada penambahan harta berupa tanah atau bangunan. Nah, sekarang untuk yang kedua, alat transportasi ini masih kosong ya. Jadi kita akan coba untuk menambahkan harta di tab ini. Jadi ketika kita klik untuk harta bergerak yang berupa alat transportasi dan mesin, ini ada jenisnya mobil, motor, atau yang lain ya. Jadi kita pilih motor saudara-saudara. Setelah itu mereknya apa, misalnya ini Honda. Untuk tipenya misalnya Honda Supra. Tahun pembuatan kira-kira tahun 2012. Setelah nomor polisi atau nomor registrasinya berapa. Ini bisa juga diisikan nomor plat ya. Setelah itu jenis bukti, misalnya STNK, BPKB, dan lain-lain. Ini ada tahun pembuatannya, tahun perolehan, maksudnya motor itu tahun berapa kita dapatkan atau kita beli atau kita diberikan oleh orang. Setelah itu atas nama PN yang bersangkutan, pasangan atau anak atau lainnya. Misalnya jika atas nama orang lain, maka atas nama orang lain. Kegunaan digunakan sendiri, harga sewaktu dibeli 5 juta dan nilai saat ini tentu berkurang ya.
jadi sekitar 3 jutaan. Setelah itu klik simpan. Seperti itu untuk penginputan harta bergerak ya. Begitu pula dengan harta berupa tanah dan bangunan sama. Jadi kita akan hanya memberikan beberapa contoh. Di sini saya akan memberikan 2 contoh untuk penambahan karena yang lain tidak berbeda Bapak Ibu ya untuk pengisiannya. Jadi di sini untuk form harta bergerak lainnya yang bukan kendaraan ya, misalnya barang elektronik, di situ ada pilihannya. Jumlahnya 1, satuannya unit. Keterangan misalnya kita masukkan handphone, boleh radio, boleh yang lain ya, benda-benda elektronik yang ada di rumah yang bisa dipindah, speaker dan lain-lain. Tahun perolehannya misalnya 2021, asal usul dari hasil sendiri ya, beli sendiri misalnya nilai perolehannya ini 2 juta, beli handphonenya 2 juta. Untuk harga sekarang pasti dia mengalami penyusutan ya, jadi sisa 1 juta. Lalu kita klik simpan. Nah, yang berikut kas atau setara kas ini adalah nilai uang yang kita miliki untuk saat ini. Ini bisa saja tersimpan di rumah maupun di rekening. Jadi ketika muncul tampilan seperti ini, maka kita harus menyiapkan nomor rekening, fotokopinya atau hasil scan yang menunjukkan uang tunai yang tersimpan dengan sejumlah yang kita inputkan. Misalnya ini uang tunai, dan di browse itu kita akan memasukkan fotokopi atau dokumen pendukung untuk kas tersebut. Itu untuk harta ya. Saya kira pengisiannya itu sama, alat transportasi dan lain-lain, kas setara kas, harta lainnya, hutang dan lain-lain. Saya pikir teman-teman akan gampang mengerti ini. Apabila yang satu sudah terisi, maka yang lain juga akan bisa terisi dengan mudah. Nah, yang berikut untuk penerimaan. Penerimaan ini adalah kalkulasi dari hasil penerimaan tahunan ya, dari Januari sampai Desember. Jadi kalau punya gaji pokok, maka gaji pokok per bulan dikali 12 dan ditambah dengan penghasilan lain yang sah. Misalnya dia sebagai memiliki uang jasa dari pekerjaan lain yang sah. Nah, untuk jenis pengeluaran adalah pengeluaran rutin yang digunakan selama setahun, misalnya biaya listrik, biaya rumah tangga, biaya pendidikan anak, biaya asuransi dan pengeluaran lainnya. Nanti di sini akan dikalkulasi secara otomatis di web ini antara pengeluaran dan antara pemasukan dan pengeluaran, sehingga didapat nilai bersih berapa penghasilan yang didapatkan setahun. Untuk jenis fasilitas ini ya, apabila kita memiliki fasilitas berupa kendaraan atau rumah dinas, maka ini wajib diinputkan. Setelah itu untuk lampiran terakhir ini ada ringkasan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Semua yang telah kita inputkan di awal tadi itu akan ditampilkan secara mendetail di sini ya. Setelah itu kita akan mendapatkan dokumen. Ketika kita klik, kita akan mendapatkan dokumen berupa dokumen Word untuk ringkasan tersebut. Setelah Word-nya di download, ini ada konfirmasi untuk penyelesaian ya. Jadi ini adalah konfirmasi apabila ada tab yang belum terisi, misalnya hutang tidak diisi dan lain-lain, maka akan muncul pemberitahuan. Dan apabila memang kosong, tidak apa-apa, dilanjut terus, tidak akan berpengaruh, nanti dia akan 0. Itu hanya untuk pengingat bahwa kita belum menyelesaikan pengisian untuk tab tersebut. Nah, setelah itu selesai, klik setuju untuk pengisiannya. Lalu nanti akan ada notifikasi seperti surat pernyataan ya. Lalu klik setuju dari penyelenggara negara bersangkutan. Selanjutnya maka akan terdownload otomatis, dan ada file yang berupa surat kuasa yang akan dikirimkan untuk ke KPK sebagai laporan bahwa kita sudah melaporkan LHKPN. Demikian Bapak Ibu. Demikian tutorial untuk pengisian LHKPN. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam.